Selamat pagi pemirsa di Gul TV di mana saja berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam program acara Dialog Kaos, Kabar Otonomi Khusus. Kali ini secara khusus kita akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan Otsus Jilid 2 yang pelaksananya dilaksanakan di tahun 2022, 2023 dan 2024 bersama narasumber dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul. Pagi ini telah hadir bersama-sama dengan kita Kepala Bidang Lingkungan Hidup sekaligus PLH Kepala Dinas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi pemirsa TV Degul yang kami hormati. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan sehat, kami sehat dan kami boleh hadir bersama dengan Digul TV dengan Kominfo. Hari ini Ibu semangat sekali karena diapit oleh dua pria ganteng. Iya, luar biasa. Iya. Amin, terima kasih Ibu. Nah, narasumber kita yang kedua yaitu perwakilan dari bidang perumahan. Bapak Edi Darmawan SIP, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu dan pemirsa di Gul TV. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah Sehat-sehat? Ya, semangat pagi ini. Amin, terima kasih. Narasumber kita yang ketiga ada Kepala Seksi Penyediaan Penerangan Kawasan Permukiman, Bapak Asta Prasaja AMDTEK. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat. Amin. Amin. Harus sehat. Harus sehat. Ya. Oke. Pemirsa di Gul TV, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa otonomi khusus Papua ini diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang pelaksananya dimulai dari tahun 2002 yang berlangsung selama 20 tahun dan berakhir di tahun 2021. Setelah dievaluasi dan dilanjutkan lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang pelaksanaannya dimulai dari tahun 2022. Tujuan dari pelaksanaan otonomi khusus Jilid 2 ini yaitu pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua yang implementasinya terfokus pada 4 sektor prioritas utama, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada dasarnya dana otonomi khusus ini diperuntukkan untuk kesejahteraan orang asli Papua, dengan kata lain adalah penerima manfaat dari dana otonomi khusus ini adalah orang asli Papua. Nah, saya akan ke Ibu Kabid Lingkungan Hidup. Iya. Minta maaf Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan apa saja jenis dana otonomi khusus yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perumahan, dan digunakan untuk klasifikasi belanja apa saja. Iya, baik pemirsa Digul TV yang kami hormati, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Permohonan maaf kami pertama-tama karena seharusnya Bapak Kepala Dinas akan hadir bersama, namun karena ada tiba-tiba undangan yang harus betul-betul pimpinan harus hadir, sehingga kami diberi tugas sebagai pelaksana tugas harian untuk mewakili pimpinan untuk hadir bersama dengan dialog pada pagi hari ini. Izin pemirsa Digul yang kami hormati, untuk kami Dinas Perumahan, kami mempunyai 2 sumber dana. Yang pertama yaitu dari dana otsus bersumber dari DTI dan Blok Rent. Nah, untuk DTI ini khusus diperuntukkan untuk bidang kan. Ya, mungkin saya mau tambahkan lagi, untuk kami Dinas Perumahan
kami mempunyai 4 bidang, yaitu bidang perumahan sendiri, bidang kawasan permukiman bidang kawasan dan permukiman, dan bidang lingkungan hidup, dan bidang pertanahan, dan 1 sekretariat. Namun pemirsa, untuk kami dinas, kami mempunyai 2 sumber dana otsus, namun baru 3 bidang yang mendapatkan, yaitu dari sumber dana DTI itu dikelola oleh bidang kawasan dan permukiman, dan untuk blok grant itu diperuntukkan untuk bidang perumahan, ini untuk bangun-bangun rumah. Nah, dan yang berikut tahun 2024 bidang lingkungan hidup dapat dana dari blok grant. Ya, luar biasa. Karena Bapak Ibu pemirsa, kenapa lingkungan hidup perlu untuk dana otsus? Ya, karena tadi sudah awal bahwa tujuan dari dana otsus adalah meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan mendorong pendidikan. Nah, semua jika kita kelola tanpa kita kelola lingkungannya, yang pasti tujuan utama adalah bagaimana kita untuk kesehatan dan kesejahteraan kita ya harus dari sehat dulu. Nah, dengan demikian kami khususnya di bidang perumahan, bidang lingkungan hidup, mulai tahun 2024 kami dapat dana otsus. Ya, mungkin itu yang saya mau tambahkan, artinya sesuai yang tadi disampaikan. Nah, mungkin nanti secara berlanjut juga secara garis besar itulah yang tadi pertanyaan dari moderator kami, bahwa dana-dana apa sih yang diterima oleh Dinas Perumahan. Nah, itu yang kami ada 2 sumber, yaitu DTI dan blok grant. Mungkin itu yang saya tambahkan. Baik, terima kasih Ibu. Secara garis besar Ibu sudah menjelaskan jenis dana dan program kegiatan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Nah, saya ke bidang perumahan. Nah, di bidang perumahan mengelola jenis dana otsus apa dan dipergunakan untuk program kegiatan apa saja? Baik. Silakan. Terima kasih Ibu dan pemirsa Digul TV. Untuk bidang perumahan kami menggunakan dana blok grant yang dana 1% itu. Jadi kami sudah mulai melakukan perencanaan itu dari 2022, kami sudah mulai dapat 2022 sampai dengan tahun 2025 ini. Kami menggunakan sumber dana blok grant ya. Adapun kami pergunakan untuk belanja infrastruktur, khususnya infrastruktur perumahan. Kita tahu bahwa di Kabupaten Bovendigul ini sebagian besar masyarakat yang khususnya yang bertempat tinggal di daerah terpencil pedalaman itu, rumahnya kita tahu masih jauh dari kata layak ya. Kita masih punya PR besar untuk membantu khususnya orang asli Papua dengan menggunakan dana otonomi khusus ini untuk meningkatkan kualitas daripada rumah yang ada di khususnya orang asli Papua. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa berkembang. Baik, terima kasih. Saya ke bidang kawasan permukiman. Nah, di bidang kawasan permukiman ini mengelola jenis dana otsus apa saja dan dipergunakan untuk program kegiatan apa saja? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kominfo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan program-program yang dipercayakan kepada kami yang bersumber dari dana otsus. Khusus kepada kami di bidang kawasan permukiman, kami dipercayakan dari sejak tahun 2022 untuk mengelola dana otsus, dana tambahan infrastruktur. Dana tambahan infrastruktur karena listrik menjadi salah satu infrastruktur dasar, masuk dalam salah satu infrastruktur dasar, sehingga tugas kami adalah menyediakan fasilitas ketenaga listrikan khususnya
bagi kampung-kampung yang sulit dijangkau, yang belum dapat dilayani akses PLN. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk awalnya, demikian. Baik. Tadi Ibu sudah singgung terkait dengan program dari bidang lingkungan hidup ya. Bidang lingkungan hidup itu dapat dana di tahun 2024. Di tahun 2024 Ibu klasifikasi belanjanya belanja pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Nomenklaturnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Mungkin Ibu bisa jelaskan secara terperinci. Baik, pemirsa Digul TV yang kami hormati, tadi kami sudah jelaskan bahwa dari tahun 2024 kami mendapatkan dana otsus yang sudah tadi juga kita dengar bahwa program belanja kami yaitu bagaimana peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Nah, salah satunya pemirsa yaitu bagaimana kita mengelola sampah. Nah, sampah ini mohon maaf mungkin tadi disampaikan otsus itu diperuntukkan untuk orang asli Papua. Kenapa dana otsus ada di lingkungan? Jika kita sebagai masyarakat kita tidak kelola, terutama ya yang kita lihat mata ya dulu itu sampah. Sampah jika kita tidak terkelola dengan baik, banyak yang akan berpengaruh. Baik kualitas air kita tidak akan terjaga di dalam tanah maupun emisi udara kita akan tercemar. Nah, dengan demikian, dengan adanya dana otsus ini kami belanjakan bagaimana peran masyarakat. Nah, salah satu program yang kami buat di situ bagaimana kita memberikan kesempatan bukan hanya pemerintah yang punya tugas dalam mengolah sampah ini, tetapi peran masyarakat itu yang lebih utama. Nah, salah satu program kami yaitu sudah terbentuk yang namanya Bank Sampah. Nah, Bank Sampah ini kami sudah terbentuk dan ini sudah jalan. 2024 kami belanja infrastruktur ya, Pak Edi. Ini termasuk rekan kami ya, dengan keikhlasan, dengan rembuk di dalam kami dinas, sehingga dana-dana yang sebagian ke perumahan akhirnya dengan kondisi yang ada, karena kita lihat pengolahan sampah ini bukan hanya masalah di daerah kita, tapi itu masalah nasional maupun internasional. Sehingga dengan diskusi kami, sehingga sebagian dana otsus yang dari bidang perumahan itu kita sisihkan untuk lingkungan. Seperti itu awalnya. Karena blok grant ini semua diperuntukkan untuk perumahan. Tetapi dengan berjalannya waktu, sehingga dana blok grant ini diberikan ke lingkungan hidup. Nah, peran masyarakat itu yaitu bank sampah. Nah, salah satu yang kita kelola ini yaitu bagaimana kita mengurangi sampah. Contoh, minta maaf pemirsa Digul, salah satu botol ini. Nah, ini jika kami minum, selesai minum, inilah jadi sampah. Nah, peran kita masyarakat, ini sampah jangan kita buang, tetapi ini sangat bermanfaat, ada nilai ekonominya. Karena kalau kita buang ke lingkungan, sangat berbahaya. Ini beribu-ribu tahun tidak akan terurai. Sehingga peran masyarakat dan antusias masyarakat untuk data saat ini, nasabah bank sampah pada sampai tahun 2025 ini kurang lebih 110 ya, kurang lebih nasabah bank sampah. Nah, berarti dengan demikian program dana otsus ini betul-betul evaluasi kami bahwa ini menyentuh langsung kepada masyarakat. Dan yang jadi nasabah adalah POAP. Nah, boleh kita lihat di jalanan sudah mulai kurang yang ini. Artinya secara tidak langsung kami sudah jaga lingkungan kami. Kami sudah bersih secara otomatis. Tapi dengan peran masyarakat ada nilai ekonominya juga di situ. Ya, baru-baru ini kita ada namanya sampah adalah berkah. Nah, sampah bukan sampah tapi itu adalah berkat juga ada di situ. Dengan demikian kita kelola. Nah, dana otsus inilah salah satu yang digunakan oleh bidang lingkungan hidup. Nah, di situ peran masyarakat. Nah, yang kedua, salah satu program yang kami buat juga yaitu Adiwiyata. Kita bentuk program di sekolah-sekolah.
ada di Wiyata di situ. Program sekolah lingkungan, peduli lingkungan. Nah, itu yang dua kegiatan ini yang kami gunakan. Mungkin seperti itu. Nanti yang pasti bahwa tujuan bank sampah ini dibentuk. Kalau orang lingkungan ya, bagaimana kita jangan semua barang-barang ini masuk di TPA. Masuk di TPA berarti kan dia tidak terurai dengan baik, pastinya dia akan mengganggu lingkungan. Nah, kita sudah dikurangi tapi diolah jadi ekonomis dan bermanfaat. Itu mungkin itu dari kami. Baik, tadi Ibu katakan data nasabah bank ya, berarti bank sampah itu ada nasabahnya. Ada. Nah, iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan lagi ini nasabah, bagaimana masyarakat itu dong bisa jadi nasabah di bank sampah. Siap. Prosesnya seperti apa, alurnya? Iya, baik. Pemirsa Digul TV, sekaligus saya mau promosi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Datanglah di Bank Sampah Mawan Jaya. Itu dikelola dan sudah ada pengelolanya, yaitu orang asli Papua yang diketuai Bapak Niko Komandan. Ya, dia adalah komandan pengelola bank sampah. Nah, silakan masyarakat datang di bank sampah, bawa KTP. Namanya ya tadi kita bicara bank. Kalau kita ke bank pasti ada buku rekening. Nah, ini kita memang ke depan, tapi ini kita masih evaluasi. Kita buat daftar saja dulu. Memang kami sudah buat satu buku rekening, buku sampah. Seperti itu. Artinya bahwa kalau kami ke bank, kami bawa uang, dicatat. Nah, tapi kalau kami ke bank sampah, kami bawa sampah kami ke sana, ditimbang berapa kilo dan dicatatlah di situ berapa kilo dan nanti akan seperti itu. Tidak langsung kita datang kayak pasar ya, kita ke sana langsung tukar uang, tetapi untuk saat ini artinya kita mau pembelajaran bahwa ke depan akan seperti itu. Untuk saat ini kita setelah ke sana karena ini masih masih disubsidi, artinya masih dibantu oleh dana pemerintah kepada pengelola, sehingga dana ini akan dicairkan, pembelian ini nanti pemerintah daerah yang bayarkan. Jadi nasabah sabar, dalam waktu dekat ini uang nasabah akan cair. Itu mungkin sekaligus informasi untuk pemirsa Digul TV. Baik, terima kasih, luar biasa pengelolaan sampahnya di Kabupaten Bovendigul. Semoga kita daerah Bovendigul ini bersih dari sampah. Amin. Oke, saya bergeser ke Bapak Perumahan. Baik. Nah, Bapak bisa jelaskan secara konkret kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022. Baik, terima kasih untuk pemirsa Digul TV. Sebelum kami ke inti permasalahan, saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan rumah itu. Ya, kita sudah tahu, mungkin kita juga sudah bertempat tinggal di rumah, tapi definisi rumah itu apa sebenarnya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ya, minta maaf, bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan bagi keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Kemudian apa sih yang disebut sebagai rumah yang layak itu? Nah, kan kita tahu ada namanya rumah yang layak huni, ada rumah yang tidak layak huni ya. Jadi untuk dikatakan sebagai rumah yang layak huni sebagaimana diatur dalam Permen PUPR bahwa rumah yang layak huni itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah kelayakan struktur. Yang dimaksud dengan kelayakan struktur adalah memiliki pondasi yang kuat dan stabil ya. Jadi rumah kalau belum ada pondasinya itu dikhawatirkan belum stabil nanti ya. Kemudian dinding tidak retak atau membahayakan, atap tidak bocor dan terpasang dengan baik. Kemudian lantai dalam kondisi baik itu tidak berlubang ataupun bukan tanah. Kalau masih tanah itu belum layak. Kemudian yang kedua dari segi kelayakan kesehatan ya, dari ventilasi dan pencahayaan. Di situ bagaimana sirkulasi udaranya cukup,
ventilasi minimal itu 10% dari luas lantai. Kalau misalnya lantainya itu 3x3, berarti ventilasinya minimal itu 1 meter persegi. Ya, itu dikatakan layak. Kemudian tidak lembab secara berlebihan. Kemudian kualitas udara dan kebersihan bebas dari asap berbahaya. Tadi seperti Ibu Lingkungan sudah sampaikan bahwa kita bertempat tinggal yang layak itu di lingkungan yang bersih, sehat, jauh dari bahan berbahaya. Kemudian air bersih. Nah, kadang-kadang kita di pedalaman ini sumber akses air bersihnya itu yang masih agak susah. Ya. Kemudian ketersediaan sarana dan sanitasi, tersedianya jamban sehat dan septic tank. Kemudian saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah yang memadai. Tadi sudah saya sampaikan bahwa luas rumah itu harus memenuhi syarat supaya dia dinyatakan layak, bahwa kepadatan hunian itu harus wajar. Sesuai syarat dari Kementerian PUPR itu, syarat rumah yang layak huni itu satu orang itu menghuni, maksudnya dia butuh ruang dalam satu rumah itu sekitar 7,2 meter persegi untuk satu orang. Jadi kalau rumah kita tipe 36 misalnya, itu bisa lah untuk 4 orang kita tinggal, itu sudah masuk layak. Kalau sudah lebih dari itu, dalam segi hunian itu sudah tidak layak, karena untuk ruangannya ini sudah sempit. Ya. Kemudian keamanan lingkungan, tidak berada di daerah rawan bencana, banjir misalnya, tanah longsor. Nah, kemudian memiliki akses jalan yang aman dan fasilitas dasarnya. Tadi sudah disampaikan, mungkin ada TPA-nya, tempat pembuangan sampahnya, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih kami harus melaksanakan pembangunan rumah layak huni untuk OAP ini? Bahwa pembangunan rumah layak huni untuk orang asli Papua itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama itu mengurangi kemiskinan ekstrim dan mendorong pembangunan manusia khususnya di Kabupaten Bovendigul. Rumah yang layak huni tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Latar belakang dari kegiatan ini adalah yang pertama, sebagian masyarakat OAP yang ada di Kabupaten Bovendigul ini masih tinggal di kondisi rumah yang kurang layak, baik dari ventilasinya yang minim, dindingnya mungkin sebagian besar sudah laku, rumahnya itu tidak ada pondasinya. Kita tahu sebagian besar masyarakat masih menggunakan rumah yang pakai Panggung. Ya, panggung, model panggung itu. Kemudian keterbatasan akses terhadap layanan dasar, terutama air bersih, sanitasi, dan listrik. Yang berikutnya, topografi wilayah Kabupaten Bovendigul ini yang menantang, menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur itu sangat tinggi. Jadi karena sebagian masyarakat kita itu masih boleh dikatakan masyarakat dengan penghasilan rendah. Nah, kita tahulah kalau begitu mungkin untuk membangun rumah di kampung ini kan butuh biaya yang cukup besar. Nah, disitulah masuk intervensi pemerintah. Kemudian tujuan daripada program ini yang pertama itu tujuan umumnya adalah menyediakan rumah yang layak huni yang sesuai budaya lokal, keberlanjutan, dan mendukung kesejahteraan orang asli Papua. Tujuan secara khusus mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni, kemudian meningkatkan akses orang asli Papua terhadap layanan dasar, terutama dalam bidang perumahan, memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui padat karya pembangunan, menyediakan yang nomor 3 ini bisa saya garis bawahi, memperkuat pemberdayaan ekonomi. Biasanya kalau kami melakukan pembangunan di kampung itu, kami menggunakan bahan baku lokal yang ada di sana. Nah, misalnya pasir. Pasir kalau ada di sana kami tidak bawa dari sini. Nah, nanti mereka di masyarakat di sana mereka mengumpulkan pasir untuk dijual ke pihak ketiga yang akan membangun itu. Nah, di sini nanti masyarakat kan pasti ada perputaran ekonomi di sini. Nah, artinya di situ sudah kita melibatkan masyarakat asli untuk ikut bekerja di sini. Nah, kemudian nanti juga dalam hal pelaksanaan pembangunan, itu kan kami pasti menyerap tenaga kerja yang bukan sedikit. Misalnya kalau dalam satu rumah saja kita menyerap 5 orang, maka dalam satu kali proses itu kita mungkin lebih dari 100 tenaga kerja yang kita serap. Ya. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa berkembang. Baik, itu penjelasan bagaimana tujuan dari dibangunnya sebuah rumah yang dikatakan layak huni. Ya. Nah,
Secara konkret pelaksanaan di tahun 2022 itu sesuai data ini kan ada di beberapa distrik ya, mungkin Bapak bisa Baik. jelaskan. Baik, terima kasih pemirsa. Untuk tahun 2022 kami sudah melaksanakan pembangunan itu sebanyak 27 unit rumah tipe 45. Itu tersebar di 5 kampung, 5 distrik. Di Kou, di distrik Kou itu di Kampung Mandobo sebanyak 6 unit. Kemudian di distrik Firwage di Kampung Waliburu itu 3 unit. Di distrik Waroko di Kampung Ikcan itu 8 unit. Di distrik Ninati, Kampung Timka itu 5 unit. Kemudian di Kampung Kombay di distrik Kombay, Kampung Dema itu juga 5 unit, sehingga jumlah totalnya 27 unit dengan pagudana itu sekitar 12 miliar. Itu tahun 2022. Ya. Kalau di tahun 2023? Ya, 2023 ini kami mengalami peningkatan anggaran ya. Karena pemerintah memberikan tambahan anggaran, jadi kami bisa membangun di 9 distrik di 18 kampung. Ya, 9 distrik 18 kampung. Nah, di sini rata-rata satu kampung itu mendapatkan 2 unit. Ya, jadi totalnya semua 49 unit dengan pagudana sekitar 20 miliar di tahun 2023. Kemudian untuk tahun 2024 kami membangun di 7 distrik dan 16 kampung. Nah, rata-rata juga mendapatkan 2-3 unit per kampung. Itu sebanyak 41 unit dengan jumlah anggaran 19 miliar 770 juta. Tahun 2025 ini juga kami membangun sekitar 31 unit. Kemudian kami juga ada melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni. Ya, ini bukan hanya bangun baru, tapi juga kami merehab. Ya, rehab ini kami laksanakan sebagai percontohan. Itu di Kampung Persatuan dengan di Kampung Sokanggo, masing-masing 18 unit dengan pagudana 1 miliar. Ya, mungkin itu. Oke. Saya mau ke bidang kawasan permukiman. Nah, di sini bisa Bapak jelaskan secara konkret kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh bidang Bapak di tahun, kayaknya Bapak di tahun 2022 ada 2023 dan 2024. Iya, silakan Bapak. Makasih. Mungkin yang perlu saya sampaikan di awal dulu bahwa untuk saat ini kita Kabupaten Bovendigul dari 112 kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul yang tersebar di 20 distrik. Untuk saat ini kita baru 66 kampung yang memiliki infrastruktur ketenaga listrikan. Sedangkan yang 46 kampung belum memiliki infrastruktur ketenaga listrikan. Nah, dalam rangka mempercepat tersedianya infrastruktur kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, sehingga kami dipercayakan dari tahun 2022, 2023, 2024 untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya. Jadi yang kita kembangkan saat ini pembangkit listrik tenaga surya, karena sesuai dengan kebijakan nasional juga bahwa kedepannya ini kita lebih mengutamakan energi terbarukan, tidak lagi menggunakan energi fosil. Jadi baik itu dari PLN, dari provinsi maupun dari kabupaten, kita semua sudah lebih melangkah kepada PLTS yang menggunakan energi matahari. Jadi di tahun 2022 kami dipercayakan untuk mengelola dana otsus itu sebesar 3 miliar. Itu kami programkan untuk membangun PLTS di Kampung Arowa, Distrik Arimob. Di Kampung Arowa, Distrik Arimob itu kapasitas PLTS yang bisa kami bangun sesuai dengan anggaran yang diberikan kepada kami itu kapasitas 12 kWp. 12 kWp sekitar 12.000 watt. 12.000 watt itu kami
untuk melayani 58 unit rumah masyarakat. Terus kami 2 unit fasum. Fasum itu ada 2, gereja dan balai kampung. Selanjutnya jadi total rumah yang teraliri dari PLTS Arwa itu 60 unit. Terus dengan panjang jaringan 2,4 kilo. 2,4 kilo. Itu yang di tahun 2022. Untuk di tahun 2023 itu kami masih mendapatkan alokasi anggaran dari dana otonomi khusus, itu juga masih sebesar 3 miliar. Itu kami bangun di Kampung Mariam, Distrik Mandobo, dengan kapasitas yang sama 12 KWP. Itu kita panjang jaringan sekitar 1,7 kilo. Jumlah rumah masyarakat itu 49 unit rumah, dan jumlah fasilitas umum itu 4 unit. Itu di tahun 2023. Untuk tahun 2024 kami alokasi anggarannya menurun dari yang selama ini di 2 tahun ke belakang itu 3 miliar, tetapi di 2024 itu kami mendapat alokasi cuma 1.980.000.000 juta. Sehingga dengan anggaran yang diberikan kami tidak sanggup untuk membangun PLTS baru. Akhirnya kami dengan anggaran yang ada itu kami melakukan revitalisasi. Revitalisasi dalam arti ini peningkatan kapasitas. Jadi PLTS yang sudah ada kami tingkatkan kapasitasnya lagi. Jadi itu ada 2 PLTS yang kami tingkatkan kapasitasnya. Itu PLTS Ginggimop, itu di distrik Arimop juga, dengan PLTS Autriop di distrik Iniandit. PLTS Ginggimop ini dia beroperasi tahun 2012. Tahun 2012 bersumber dari dana DAK dari kementerian, waktu itu masih ada Kementerian Pedesaan Perbatasan. Terus untuk PLTS Autriop ini dibangun tahun 2015. Itu dari dana Gerbang Mas, masih zaman Otsus tapi Gerbang Mas, gerbang bangun masyarakat. Ya, itu. Gerakan bangun masyarakat. Sehingga kita naikkan kapasitasnya yang semula 6 KWP menjadi 12 KWP. Karena mengingat bahwa kapasitas yang ada ini pada saat dibangun itu baru melayani 20-an rumah. Tetapi seiring perkembangan jumlah rumah bertambah, sehingga kapasitas yang ada kami rasakan sudah tidak mampu lagi. Sehingga untuk PLTS Ginggimop itu kita naikkan dari 6 menjadi 12. PLTS Autriop itu dari 6 jadi 12. Untuk Autriop itu kami layani itu 23 bangunan rumah, 49 rumah masyarakat, 4 fasum untuk PLTS Autriop. Sedangkan Ginggimop itu 43 rumah yang kita layani untuk saat ini. Begitu. Terus untuk di 2025 ini kami Bapak, minta maaf ya, untuk 2025 nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan hangat ini, akan kita lanjutkan lagi tetap di acara Kaos Kabar Otonomi Khusus. Kami segera kembali. Pemirsa di Gul TV di mana saja berada, kita kembali lagi dalam program acara Dialog Kaos Kabar Otonomi Khusus. Nah, kita lanjut lagi dengan perbincangan kita yang tadi telah putus. Kita kembali ke bidang kawasan permukiman. Bapak bisa lanjut jelaskan program kegiatan yang sedang berlangsung di tahun 2025 dan telah masuk dalam perencanaan 2026. Silakan. Baik. Untuk tahun 2025 kami ada memprogramkan juga PLTS. Kami dipercayakan untuk mengelola dana
Otsus dana tambahan infrastruktur sebesar kurang lebih 6,7 miliar. 6,7 miliar ini kami programkan untuk pembangunan PLTS di Kampung Ugo, Distrik Kombai. Kampung Ugo, Distrik Kombai, anggaran yang kami kelola untuk pembangunan PLTS di Kampung Ugo sebesar 4,5 miliar. 4,5 miliar itu kami bangun PLTS kapasitas 12 KWP dengan rumah yang dialiri listrik sebanyak 63 rumah. 63 rumah ini terdiri dari 60 rumah masyarakat ditambah 3 fasilitas umum. 3 fasilitas umum ini ialah satu gereja, terus kantor sekolah dengan pustu. Karena di sana belum ada puskesmas, cuma pustu saja pelayanan ini. Jadi sementara lagi berjalan, kami targetkan ini mudah-mudahan sebelum memasuki Natal masyarakat sudah bisa menikmati listrik di Kampung Ugo, Distrik Kombai. Selain kami membangun PLTS-nya, kami juga menyediakan lampu penerangan di sepanjang kampung sebanyak 12 unit. Sehingga kami berharap kapasitas PLTS yang ada ini cukup untuk rumah-rumah. Karena sering kami di lapangan menemui bahwa masyarakat karena jalannya gelap, mereka pasang balon besar-besar di depan rumah. Itu mengurangi konsumsi listrik khusus untuk rumah tangganya. Sehingga kami di tahun ini mencoba untuk selain membangun PLTS, kita bangun lampu penerangan jalan di sepanjang kampung. Dengan titik-titiknya ditentukan oleh Bapak Kampung sendiri di mana titik-titik lampu yang diperlukan. Selanjutnya kami juga melakukan revitalisasi atau peningkatan kapasitas PLTS di Kampung Ujung Kia Distrik Ki. Kampung Ujung Kia Distrik Ki sebelumnya kapasitasnya 12 KWP, kami tingkatkan menjadi 24 KWP. Mengingat dia ibu kota distrik sehingga permintaan dari masyarakat kapasitas yang sudah ada ini ternyata sudah tidak mencukupi lagi buat masyarakat. Karena dia sebagai ibu kota distrik, pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pendidikan khusus untuk di Distrik Ki. Sehingga dengan anggaran yang ada kami naikkan kapasitas dengan estimasi jumlah rumah yang dilayani itu 73 rumah masyarakat, fasilitas umum sebanyak 12 rumah. Jadi total 85 rumah yang kami terlayani lah mudah-mudahan. Target kami mungkin di awal Desember ini sudah bisa beroperasi. Jadi untuk tahun 2025 program kami dari dana tambahan infrastruktur Otsus ini difokuskan kepada 2 distrik Kombai, Kampung Ugo dan Distrik Ujung Kia Kampung Ujung Kia Distrik Ki. Untuk 2026 yang kami sudah programkan itu kami menyiapkan pembangunan PLTS di Kampung Helo, Distrik Fofi. Kalau tidak Helo atau Domo ya, pokoknya di Distrik Fofi. Cuma polanya sudah beda. Yang kami selama ini kami bangun PLTS terpusat. Tetapi yang kedepannya ini kami akan bangun itu dia perumah dengan kapasitas 1.300. Kalau kami PLTS terpusat itu rata-rata kapasitas perumahnya 300 saja, 300 watt. Tetapi nanti yang ke depan ini kami rencanakan itu kapasitas perumahnya 1.300 lebih besar. Itu pun kami rencanakan itu kerjasama dengan PT PLN. Sehingga setelah kami bangun, nanti kami pasang meteran PLN, dia menjadi pelanggan PLN. Sehingga pengoperasian, pemeliharaannya semua menjadi tanggung jawabnya PLN itu. Sehingga kami Pemda sudah tidak lagi memelihara, sudah menjadi pelanggan PLN. Mudah-mudahan ya usulan kami ini bisa diterima untuk tahun 2026. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk program tahun 2025 dan untuk tahun 2026. Nah, mungkin yang kami perlu tambahkan sedikit bahwa penentuan lokasi ini kami
mempertimbangkan ada beberapa hal dalam penentuan lokasi pembangunan ini. Yang pertama, kami melihat dari hasil musrembang, dari usulan-usulan dari kampung-kampung yang disampaikan di musrembang, itu yang kami tampung untuk kami usul dalam program. Nah, setelah itu kami juga melihat dari banyaknya jumlah rumah, terus kebutuhan panjang jaringan dengan letak lokasi, karena ini mempengaruhi dengan kebutuhan anggaran. Jadi setelah kami mengusulkan program, nanti kami melihat anggaran yang diposkan kepada kami. Setelah anggaran diposkan kepada kami, di situ kami lihat anggaran ini sanggup untuk membangun di mana. Kami sesuaikan dengan jumlah rumah. Jadi penentuan titiknya begitu, bukan kami yang menentukan, tapi kami ada kajian teknisnya, sehingga jangan sampai kami membangun di kampung yang jumlah rumahnya banyak, kapasitasnya kecil, dia akan cepat rusak, tidak bisa bertahan lama. Itu manfaatnya juga jadi kurang. Tetapi kedepannya kami juga sadar bahwa dari anggaran yang disiapkan, kemampuan daerah terbatas, sehingga kami juga dari dinas selalu menjalin komunikasi dengan PT PLN, Persero. Kami juga komunikasi dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, dengan Kementerian SDM, bagaimana kami sama-sama bersinergi, mana yang menjadi tanggung jawab provinsi, mana yang menjadi tanggung jawab PLN, mana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi kami ini dalam menentukan titik sudah roadmap, perencanaan jangka panjang. Jadi mana yang masuk dalam jangka panjang PLN, mana yang masuk dalam jangka panjang provinsi, kami tidak masuk di situ. Tetapi kampung-kampung yang tidak masuk dalam roadmap-nya PLN dan provinsi, kami akan Pemda yang masuk di situ, sehingga tidak tumpang tindih dalam hal pembangunan itu. Jadi untuk provinsi kami tahun lalu dibantu untuk Kampung Subur, distrik Subur. Nah, itu sudah beroperasi di awal tahun 2025 ini. Terus di tahun ini juga kami mendapat dukungan dari PT PLN penambahan jaringan. Dari ujung sebelumnya, di tahun sebelumnya itu mereka membangun dari Kampung Mawan sampai dengan Batalion Simpang Arimop. Tahun ini mereka lanjutkan lagi dari ujung Batalion sampai di Kampung Ogenetan. Jadi jaringan akan terakses ya, Kampung Ogenetan, dengan target untuk Kampung Autriop dan Ginggimop. Mungkin mudah-mudahan Natal ini sudah bisa kedua kampung menikmati aliran PLN, mudah-mudahan. Sementara proses lagi berjalan. Tapi untuk Kampung Ogenetan mungkin diperkirakan di bulan Maret sudah bisa masyarakat menikmati listrik PLN 24 jam. Nah, nanti kami dari Pemda akan mendukung dengan bantuan meteran. Itu sudah merupakan sinergisitas kami. PLN membangun infrastruktur jaringan, kami Pemda siap membantu dalam hal menyiapkan meteran bagi masyarakat. Karena kita tahu bahwa rata-rata kampung-kampung kita ini masyarakat tidak punya penghasilan tetap. Sehingga jangan sampai jaringan terbangun tetapi masyarakat tidak mampu untuk menembus meteran. Sehingga perlu dukungan Pemda. Dalam hal ini perlu dukungan Pemda sehingga jaringan yang dibangun oleh PLN tidak sia-sia, betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Jadi itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak sudah menjelaskan pembangunan PLTS dan kelistrikan. Nah, setelah dibangun di kampung-kampung itu, apakah pemeliharaan atau petugas ada petugas yang ditempatkan di situ secara khusus untuk menjaga fasilitas itu? Ya, jadi mungkin yang bisa kami sampaikan dalam hal pengoperasian PLTS ini kami sudah berbagi tugas dengan pemerintah kampung. Jadi untuk pengoperasiannya disiapkan oleh pemerintah kampung. Pemerintah kampung menyiapkan aparat kampung yang bisa mengoperasikan, terus pembersihan. Mereka membersihkan halaman PLTS. Nanti tugas kami dari dinas melakukan evaluasi, monitoring, dan perbaikan kerusakan. Jadi kalau kerusakan kami, pengoperasian mereka. Jadi pembersihan halaman PLTS-nya,
terus mengoperasikannya itu menjadi tanggung jawab kampung. Tetapi tugas kami dari dinas, tugas kami melakukan pemeliharaan rutin dalam arti bahwa komponen dan perbaikan kerusakan. Jadi apabila ada kerusakan di kampung-kampung, mereka akan menghubungi kami. Nanti kami menurunkan tim untuk memeriksa, melihat kerusakan apa yang apa yang mengalami kerusakan di sana. Kalau memang bisa ditangani di tahun itu, kami tangani. Tetapi kadang kerusakan itu kerusakan berat, sehingga anggarannya belum tersedia di tahun berjalan, sehingga kami akan usulkan di tahun depan. Itu gitu. Oke, baik, terima kasih. Saya ke bidang perumahan. Nah, di Kabupaten Bovendigul ini ada 20 distrik dan 112 kampung. Nah, apakah di semua kampung itu sudah tersentuh pelayanan pemerintah terkait dengan pembangunan rumah layak huni? Ya, baik, terima kasih pemirsa Digul TV. Dapat kami sampaikan bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah ini memang kebutuhannya sangat tinggi. Ya, kita tahu di Kabupaten Bovendigul ini ada 112 kampung. Kita yakin bahwa semua kampung ini butuh uluran tangan pemerintah dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni. Tapi kembali lagi bahwa keterbatasan anggaran kita ini yang tidak bisa mengcover semuanya. Nah, jadi setiap tahun kami menggilir, ya, kami supaya ada pemerataan dan keadilan itu kami lakukan penggiliran. Ya. Mungkin tahun ini di kampung A, kampung B, kampung C, tahun berikutnya di kampung D, F, dan seterusnya. Sampai dengan tahun ini 2025 sudah sebagian besar itu sudah kami sentuh. Ya, mungkin ada beberapa distrik seperti distrik Ambatkui, distrik Kombut. Nah, sampai sekarang memang kami belum bisa masuk ke sana karena kita tahu akses transportasinya masih sulit. Kemudian biaya logistiknya pasti sangat tinggi. Nah, mungkin dua distrik ini yang belum kami masuk. Adapun distrik yang lain, walaupun mungkin belum semua kampung, kami sudah masuk untuk memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni. Nah, kemudian untuk tahun 2025 ini kami membangun di 7 distrik. Ada di distrik Jair, di distrik Subur, di distrik Mandobo sendiri. Untuk distrik Mandobo khususnya, ini kami melakukan perbaikan rumah tidak layak huni. Ya, ini pun khusus untuk saudara-saudara kita orang asli Papua. Ya, sementara ini progres di lapangan sudah berjalan. Mudah-mudahan di awal Desember semuanya sudah selesai. Kemudian di distrik Kou kami membangun 5 unit. Di distrik Waroko itu ada di 3 kampung, masing-masing kampung. Di Ikcan, di Upkim, di Waroko sendiri itu totalnya 9 unit. Kemudian di kampung Kombay, tadi juga di kampung Ugo khususnya, PLTS sudah masuk di sana, kami perumahan juga masuk. Itu kami 5 unit. Tahun kemarin di kampung Ugo juga kami membangun 6 unit. Jadi 2 tahun ini kami sudah membangun di sana 11 unit. Kemudian di kampung Sesnuk, di kampung Kanggup, distrik Sesnuk itu ada 3 unit. Totalnya 31 unit untuk tahun ini. Itu yang pembangunan baru tipe 45. Kemudian yang rehab itu ada 38 unit dengan total anggaran sekitar 15 miliar 800 juta. Nah, jadi selama ini juga kami tentu dapat kami tambahkan bahwa kalau kita kita akumulasi dari tahun 2002 sampai tahun 2025 itu kita sudah membangun sebanyak 148 unit rumah tipe 45. Ya, 148 unit rumah tipe 45 yang baru ya, yang bangun baru ini. Kemudian untuk yang rehab itu baru kita mulai tahun ini itu baru 38 unit. Dengan total anggaran pemerintah sudah menggelontorkan anggaran itu sekitar 67 miliar 570 juta. Ya, lumayan besar ini, 67 miliar 570 juta dari 2022 sampai 2025 ini. Ya. Untuk tahun 2026 itu juga sudah masuk dalam perencanaan kami, sudah masuk dalam penyusunan rencana akhir itu. Kami rencanakan di 8 distrik, mungkin di 8 distrik sekitar 14 kampung, itu sekitar 43 unit. Ya kami tentu mengakomodir sebagian besar dari Musrembang.
Karena proposal yang masuk ke dinas kami itu ya sangat banyak, tapi kan tidak bisa kami akomodir semua. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita melakukan penggiliran supaya 112 kampung ini tidak ada yang merasa dianaktirikan seperti itu. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, dan alhamdulillah tahun 2024 kami dibantu 8 unit. Itu sama tipe 45, tapi dia konstruksinya itu permanen. Jadi semuanya permanen pakai menggunakan beton bertulang. Itu dibangun di distrik Mandobo aja di dalam kota. Kemudian tahun ini 2025 kami juga dibantu lagi oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan sebanyak 5 unit, masih di dalam ibu kota kabupaten. Kami juga melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman lewat Balai Perumahan yang ada di Jayapura. Kami sudah mengusulkan melalui aplikasi Sibaru itu untuk tahun depan mudah-mudahan ada jawaban lah untuk kami Kabupaten Bovendigul. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, terakhir saya ke Ibu Kabid Lingkungan Hidup ya. Nah, Ibu, dalam pengelolaan sampah itu ada kendala atau mungkin masyarakat ini belum mengerti, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kita menjaga sampah, sekaligus menjaga lingkungan dari sampah, sekaligus Ibu memberikan closing statement. Oke, baik. Pemirsa Digul TV, kami dari Dinas Perumahan ya, dalam hal ini bidang lingkungan hidup. Yang pertama tadi sudah disampaikan ada kendala. Yang pasti pemirsa pasti sudah kalau saya bicara begini, banyak kendala, banyak masalah. Yang pertama, sarana prasarana kami sangat minim, dan itu pun kami mengakui bahwa kami akan artinya pemerintah daerah terus memperbaiki dan membenahi yang kurang, yang mana prioritas dulu seperti itu. Karena terkait dengan sarana prasarana persampahan ini ada 2 dinas terkait. Sarana prasarananya itu ada di Dinas PUPR, bukan PUPR ya, PUPR, dan untuk pengolahannya itu di Dinas Perumahan dalam ini lingkungan hidup. Sehingga dengan demikian masyarakat, khususnya kami yang ada di kota ini, memang untuk saat ini ada keresahan terkait bagaimana kami membuang sampah di tempat mana. Nah, itu memang itu kendala. Tapi dengan melalui dana Otsus tahun 2025 ini, sarana prasarana itu kami akan pelan memenuhinya. Nah, untuk tahun ini kita sudah ada tambahan 1 armada mobil trek 1 unit, pickup 1 unit, dan tempat bak besi itu ada 4 nanti. Nanti kita akan tempatkan sesuai yang tadi juga dari bidang kawasan bahwa sudah ada roadmap kami. Kami juga sudah ada roadmap bagaimana merencanakan, bagaimana mengolah sampah ini ke depan. Nah, itulah yang di situ. Nah, yang pokok adalah bagaimana kesadarannya kita juga. Mau banyak bagaimanapun pemerintah membangun fasilitas, jika kesadaran kita tidak ada, artinya bahwa bagaimana kita buang sampah pada tempatnya. Misalnya dengan kondisi saat ini, selalu kami memberikan himbauan, informasi bahwa mari kita buang sampah, kita kelola secara mandiri di rumah kita dulu. Artinya bahwa mana yang bisa kita bakar-bakar di rumah, mana yang harus sudah kita siapkan seperti ini, ada bank sampah yang menerimanya, dan mana yang betul-betul yang harus kita buang ke TPA, tempat pemprosesan akhir. Bukan pembuangan, tapi pemprosesan akhir. Artinya bahwa sampah-sampah yang ada ini bukan berarti kita harus semua kita buang. Itu salah. Artinya bahwa kita sudah salah. Kita hari ini di tempat ini oke, aman, tapi di tempat pemprosesan akhir itu akan mencemari lingkungan di sana. Nah, itu dengan demikian mari pemirsa Digul di mana saja berada, untuk saat ini baru di distrik Mandobo 3 kampung yang
baru kami mulai mengolah sampah ini dengan yang adilnya bank sampah. Nah, untuk di kampung-kampung, tadi dari penjelasan dari perumahan, bagaimana sih layak seorang dikatakan rumah sehat? Harus ada sehat, artinya menjaga lingkungan, kebersihan, sanitasi. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kami dinas perumahan ini adalah satu dinas yang mana bagaimana kita hidup layak dan sehat. Itu sebenarnya itu. Nah, untuk itu pemirsa Digul, untuk disampaikan bahwa tahun 2026 kami sudah harus mulai bagaimana kami pemerintah sudah membantu dan bagaimana juga masyarakat membantu pemerintah kembali. Dalam hal ini kita akan memperlakukan retribusi sampah karena kami sudah punya perda. Hanya karena kendala tadi sarana prasarana kami belum begitu memadai sehingga perda untuk tahun 2023 nomor 7 ini terkait dengan retribusi sampah ini kami belum berlakukan. Tapi untuk tahun 2026 mungkin dalam kota dulu ini kita pelan-pelan untuk memberdayakan bagaimana PAD kita minimal ada PAD kita sedikit dari sumber sampah tadi. Nah, yang terkait ini memberdayakan masyarakat kita menjaga lingkungan, ada nilai ekonomi kita di masyarakat. Mungkin itu. Terus yang berikut, pemirsa Digul, mari kita mulai mengolah sampah 3R. 3R artinya kita mengurangi sampah yang ada. Untuk ke depan, kalau boleh kita tidak gunakan seperti ini sekali saja, tapi kita bawa botol tumbler, isi ulang. Dan itu yang kita berlakukan untuk 2026. Kita akan buat regulasi peraturan daerah atau surat keputusan saja untuk bagaimana menekan limbah plastik. Nah, salah satu itu nanti ke depan perencanaannya. Terus yang berikut terkait dengan tadi yang kami singgung adiwiyata. Mudah-mudahan tahun ini karena ada 3 sekolah yang tembus ke tingkat nasional dalam mengolah lingkungan di sekolah. Mudah-mudahan tahun ini Keplas sekolah kalau boleh ada waktu pimpinan daerah yang langsung menerima piagam itu di Kementerian Lingkungan Hidup. Itu salah satu indikator kami. Artinya seperti itu. Terus yang berikut pemirsa Digul terkait dengan pengolahan sampah ini, kenapa kita harus betul-betul pengolahan sampah ini kita perhatikan sampai dana otsus harus ke situ. Karena apa? Bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat ini salah satu tadi itu bank sampah. Peran serta masyarakat di situ sangat penting. Nah, itu. Terus yang kedua, bagaimana kita mengurangi pencemaran. Mengurangi ya, bukan bilang mau menghilangkan pencemaran, tapi mengurangi pencemaran, yaitu yang tadi tanah, pencemaran terhadap tanah, pencemaran terhadap air. Tadi dari perumahan sudah sampaikan, yang kurang saat ini adalah air bersih. Iya kan? Nah, itu. Nah, bagaimana? Walaupun kita sudah punya rumah, kita ini ya seperti itu. Nah, statement kami mungkin pemirsa terkait dengan dinas kami. Tanpa dukungan pemirsa masyarakat Kabupaten Boven Digul, kami tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, mari terkait dengan penerima manfaat, mungkin secara langsung kita memberi uang. Tapi tadi sudah dijelaskan dari bidang kawasan, sudah kami bangun sekian PLTS penerangan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh bidang perumahan, sekian rumah. Kita bertahap karena kue ini kita pakai bagi-bagi. Kan bukan hanya dinas perumahan yang punya, kita bagi ke setiap OPD. Nah, untuk lingkungan kami pun demikian. Kami pun apa yang bisa kita bantu kepada masyarakat, karena kalau kita berharap semua kepada masyarakat dari pemerintah, saya pikir mari kita kolaborasi bersama. Tadi dari dinas perumahan, dari kawasan, dari perumahan, ada dan lintas sektoral, ada yang dibantu dari pusat, provinsi, kabupaten, dan lintas sektoral ada. Untuk itu, mari sekali lagi kami dari dinas perumahan kawasan permukiman, jika dalam pelayanan kami dari kepada masyarakat mewakili pemerintah atau mewakili pimpinan kami mohon maaf jika belum dirasakan, tapi itulah kemampuan kami. Tapi kami akan berusaha untuk
sesuai dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan, kami akan berusaha semaksimal bagaimana kita melayani. Ya, mungkin itu dari kami Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Mohon maaf, kami punya satu bidang, yaitu bidang pertanahan. Untuk saat ini belum tersentuh dana otsus. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Pemirsa Digul TV, mari kita jaga lingkungan sebagai komitmen kita untuk pembangunan berkelanjutan. Hari ini tidak boleh hari ini saja, tapi bagaimana untuk seterusnya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Sekian bincang-bincang kita dalam program acara Dialog Kaos Kabar Otonomi Khusus. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersama kami pada Digul TV. Terima kasih juga kepada pemirsa Digul TV di mana saja berada. Bersama kru Digul TV, terimalah salam persaudaraan kami. Ngup bagen, nup bagenep, nup bagenep, ngup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Terima kasih.